Kesukaran itu sebenarnya ada sih ya, yang namanya orang belajar bahasa, ya dari pertama itu kita tadribus shaut. Ya, oke. Jadi kita belajar membedakan antara karena lidah kita ini kan lidah 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 Indonesia ya kan. Beda dengan lidah Arab. Yang Jawa ngomongnya ba itu ba, kemudian yang Madura ngomongnya ha itu he. Yang mana lagi? Yang Sunda ngomong zai itu jai. Karena kalau seandainya kita berbicara bahasa Arab, kemudian salah pengucapan, maka juga akan salah arti. Oh gitu ya Ustaz. Karena ya. sangat sensitif sekali ya. Contoh seperti ini. Contoh misalkan ya, saya buat contoh ya. Wa 'alal khatib an yulqiya al khitbata. Ini kan sudah nyeleweng artinya gitu loh. Oke. Khatib itu harus menyampaikan lamarannya. Ya kan jadi ketahuan orang Arab. Iya, Gitu iya, loh. Ustaz, Makanya ya. kita harus menguasai bahasa Arab itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube IAIDA, Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Jangan lupa selalu like dan subscribe. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di podcast FTK, podcastnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. FTK Unlimited Knowledge. Kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif sekali dalam bidang bahasa Arab. Beliau adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang ada di Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Langsung saja kita sambut Ustadz Abdul Basit MPD. Selamat datang Ustadz. Ya, selamat datang Bu Anyes. Ya, kaifahal Ustadz? Alhamdulillah ana bi khairin wa afiyah. Wa antum? Alhamdulillah ana bi khairin. Nah, saya gini-gini juga alhamdulillah bisa bahasa Arab Ustadz. Ya, Meskipun sedikit-sedikit ya. ya enggak apa-apa. Walau qalilan. Oh gitu, walau kalilan, iya. Ustadz, hari ini kan temanya tentang perkembangan bahasa Arab di dunia pesantren. Ya, betul. Nah, Ustadz Basit ini sudah sangat lama sekali mengenyam pendidikan di pesantren, mulai dari di pesantren Darul Lughah wa Dakwah yang Ya, ada betul. di Bangil ya Ustadz Ya, ya. betul. Nah, melanjutkan jenjang pendidikan sampai S1, kemudian S1, betul. S2-nya di UIN Has Jember. Jember, Nah, betul. sekarang proses S3 ya Ustadz ya. Insya Allah doakan saja mudah-mudahan bisa segera terrealisasi untuk program S3-nya. Amin, amin ya Demi rabbal kemajuan alamin. IAIDA kita bersama. Iya, amin. Terima kasih. Saya selalu mendukung Ustadz. Amin. Nah, Ustadz, ngomong-ngomong tentang bahasa Arab yang ada di IAIDA ini, menurut Ustadz, bagaimana sih perkembangan bahasa Arab yang ada di Indonesia dulu lah? Baru nanti kita ngomong tentang IAIDA. Oke, berbicara terkait dengan perkembangan bahasa Arab Indonesia ini, untuk saat ini saya melihat sangat maju sekali. Mungkin karena bahasa Arab sendiri itu kalau kita tahu bersama merupakan al-Arabiyah hiya lughatul ittihad bainal muslimin, yaitu bahasa Arab merupakan bahasa persatuan di antara kaum muslimin. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya setiap kaum muslim sebenarnya itu wajib mengetahui tentang bahasa Arab itu sendiri. Karena kita ketahui bersama bahwasanya kita sholat, kita mengaji, kita beribadah dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa Arab. Maka alangkah baiknya atau alangkah indahnya kalau seandainya kita itu mengerti tentang bahasa Arab itu sendiri. Maka kalau kita paham dengan bahasa Arab, maka kita akan khusyuk. Sholat kita akan khusyuk. Nah, kemudian untuk di Indonesia sendiri, alhamdulillah berkat berkembangnya pesantren-pesantren ya, khususnya yang berbasis NU, ini sudah sangat menjamur sekali untuk bahasa Arabnya. Hanya saja untuk masalah komunikasi ini masih saya rasa masih kurang. Mungkin harus lebih intens lagi ya. Kalau itu kalau menurut saya hanya terbatas kepada pondok-pondok bahasa saja. Tapi alhamdulillah untuk saat ini khususnya seperti hanya di Darussalam Blok Agung ini sudah
mendapatkan guru tugas dari Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, yang mana memang Darul Lughah wa Da'wah itu adalah pesantren yang berbasis bahasa Arab. Dan alhamdulillah di tahun 2000 pertama kali ya, di tahun 2015 ya, kita itu Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah itu mengirimkan utusan ke Pondok Pesantren Darussalam Bulog Agung ini. Nah, sampai sekarang alhamdulillah yang pertamanya bahasa Arab itu suatu yang menakutkan. Momok yang menakutkan, anak-anak sekarang alhamdulillah berlomba-lomba untuk ikut kursusan yang namanya bahasa Arab. Ini sebuah kemajuan yang insya Allah ya, mungkin sinergi antara pesantren satu dengan pesantren yang lain, yang insya Allah kedepannya mudah-mudahan bahasa Arab menjadi bahasa yang bisa dicintai, betul, dicintai oleh khususnya di masyarakat di Indonesia ini. Jadi menurut Ustadz Basir itu bahasa Arab ini memang sangat penting sekali. Sangat gitu penting ya, sekali, betul sangat penting sekali. Kaum Muslim ya Ustadz. Betul. Karena kalau kita ibadah, jadi kenapa sih saya harus belajar bahasa Arab? Saya kan udah hidup di Arab, ya kan? Benar. Saya juga gak pernah ketemu dengan orang Arab. Itu sebenarnya asumsi yang salah seperti itu. Karena bahasa itu memang suatu yang penting gitu lah. Sebagaimana kalamnya Sayyidina Umar beliau mengatakan man arafa lughata qaumin salima mim makrihim. Jadi orang yang tahu suatu bahasa suatu kaum maka dia akan selamat daripada tipu dayanya. Apalagi ini memang bahasa yang mana Al-Qur'an turun dengan bahasa tersebut. Iya. Nah, untuk cara tersendiri mungkin Ustadz punya strategi atau cara tersendiri bagaimana untuk lebih mencintai lagi bahasa Arab. Oke, untuk masalah cinta itu sebenarnya kembali kepada individual itu sendiri, Bu, ya. Sebagaimana kalau sudah cinta itu apapun akan dilakukan kan seperti itu, Bu, ya. Khususnya untuk bahasa gitu loh. Karena kalau seandainya kita belajar bahasa karena terpaksa sampai kapanpun tidak akan bisa gitu loh. Karena memang bahasa itu adalah sebuah kebudayaan. Al-lughah hiya ats-tsaqafah. Bahasa itu adalah sebuah budaya. Jadi kita harus mengerti budaya Arab itu seperti apa. Jadi kita harus betul-betul mengerti dengan karakteristik orang-orang Arab itu sendiri. Maka kalau kita sudah paham dengan mereka, kita sudah tahu bagaimana keseharian orang Arab, bagaimana cara mengucapkan orang Arab, itu insya Allah kita akan timbul rasa cinta terhadap bahasa Arab. Khususnya kita cinta kepada Nabi kita, ya. Karena emang Nabi itu adalah idola kita, ya kan? Idola kita bersama. Maka alangkah baiknya kita niatkan berbahasa Arab, juga kita niatkan ittiba alir Rasul. Jadi kata salah satu ulama mengatakan dalam sebuah hadis ya kalau nggak salah itu, mohon dikoreksi nanti kalau ada yang salah. Orang yang berbicara bahasa Arab itu akan mendapatkan, yang artinya nih ya, ini saya artikan saja. Setiap hurufnya itu adalah satu pahala. Bayangkan kalau seandainya kita berbicara ini dari sisi agama lah ya, sisi agamisnya lah ya. Itu sangatlah besar sekali ya pahala yang akan kita dapatkan dengan berbicara bahasa Arab itu sendiri, Bu. Iya, terima kasih Ustadz. Nah, tema kita ini kan perkembangan bahasa Arab di dunia pesantren ya Ustadz. Ya, betul. Nah, menurut Ustadz sendiri kalau melihat banyak sekali para santri itu belajar bahasa Arab yang ada di pesantren, tapi mereka masih merasa sulit gitu Ustadz. Nah, ini apa faktor yang membuat mereka itu mempunyai asumsi bahwa bahasa Arab itu sulit gitu, padahal kan setiap harinya para santri itu belajar ilmu-ilmu agama itu dengan menggunakan bahasa Arab. Betul. Mungkin kalau menurut saya sih ya itu lebih kepada metodenya itu sendiri. Jadi yang saya lihat di beberapa pesantren itu sendiri ya, kenapa sih mereka itu setiap harinya belajar bahasa Arab, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur mereka pelajari ya bahasa Arab. Tetapi kenapa sampai detik ini sangat jarang sekali orang yang berbicara bahasa Arab? Mungkin karena mereka itu lebih difokuskan kepada yang namanya maharah kitabah atau kita pahami dengan ilmu qawaid. Jadi yang memang yang lumrah atau hal yang sudah biasa dibahas itu adalah ilmu nahwunya, bukan ilmu berbicaranya itu sendiri. Karena sebenarnya kalau untuk berbicara itu sendiri ya kita nggak usah tinggi-tinggi ya, untuk ilmu nahwunya nggak usah pakai alfiyah, apa saja. Kalau untuk berbicara gitu ya, kecuali untuk ngarang kitab mungkin itu dibutuhkan ilmu seperti itu. Tapi kalau untuk bicara itu sendiri cukup dengan istima, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya langkah-langkah untuk belajar bahasa Arab itu pertama kali itu adalah istima. Kita mendengarkan pembicaraan dengan
orang Arab, pembicaraan orang Arab itu sendiri. Nah, itu yang belum pernah kita lakukan bersama-sama. Ya, jadi langsung loncat ke kitabah. Padahal kitabah itu adalah fase yang terakhir atau tahapan yang terakhir untuk kita belajar bahasa Arab. Jadi tidak sesuai dengan tahapan, maka terjadilah yang namanya qalaqul lughah, kekhawatiran terhadap berbahasa Arab itu sendiri. Jadi untuk belajar bahasa Arab sendiri itu ada tingkatannya tadi ya Ustadz ya? Betul, ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama apa Ustadz? Pertama itu adalah maharul istima' atau kita lebih kepada listening. Ya. Listening. Kemudian menyimak ya Ustadz? Menyimak sering-sering, baik itu dari YouTube, pokoknya dari media-media yang ada saat ini, apalagi sekarang kan ada YouTube, ada Instagram dan lain sebagainya. Kita bisa berteman dengan orang Arab itu sendiri, kita bisa melatih kita berbicara dengan orang Arab itu sendiri. Mungkin itu bisa menunjang untuk kita berbicara bahasa Arab itu sendiri. Untuk yang kedua Ustaz, untuk yang kedua itu adalah maharatul kalam, yaitu speech ya, atau berbicara. Nah, ini yang ditakutkan. Kenapa? Karena saya lihat sendiri anak-anak itu ketika disuruh berbicara itu mereka takut, khawatir gitu loh. Takut salah gitu ya, takut salah maunya gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan ngomong ya sudah ngomong gitu aja, enggak usah takutlah atau apa ini itulah ya. Gak usah ada embel-embel. Namanya orang belajar ya harus berani untuk berbicara kan gitu. Seperti hanya kita belajar sepeda ya kan. Kita naik sepeda, masa gak mungkin lah kita langsung ngebut, ini kan gak mungkin. Pelan-pelan. Pasti pelan-pelan jatuh dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin yang harus kita pahami bersama untuk menguasai bahasa Arab itu sendiri. Ya. Saya sendiri Bu ya, untuk berbicara bahasa Arab itu alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Lughah wa Dakwah itu ketika santri baru itu masuk ke pondok itu mereka di briefing bahasa Arab selama 6 bulan. Jadi full 6 bulan 24 jam itu mereka belajar bahasa Arab. Komunikasinya menggunakan bahasa Arab, belajarnya bahasa Arab mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mereka belajar bahasa Arab, tidak belajar ilmu-ilmu yang lain itu selama 6 bulan. Nah, itu alhamdulillah setelah 6 bulan mereka itu alhamdulillah ya paling tidak bisa ngomong lah, atau paling tidak bisa mengerti terhadap omongan bahasa Arab itu sendiri. Mungkin bisa ditiru ya Ustadz oleh pesan-pesan. Ya mungkin kalau memang fokus kepada bahasa, karena pesantren kan bermacam-macam Bu. Ada yang fokus ke ilmu alat, ada yang fokus ke tasawuf, ada yang fokus ini, fokus itu. Yang fokus bahasa. Mungkin ya sebagaimana yang kita laksanakan, kebetulan saya ini adalah pembina untuk pengembangan bahasa Arab di Pondok Pesantren Darussalam Bulak Agung mulai tahun 2016. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai saat ini kadang-kadang anak-anak itu masih minta solusi. Ustaz, ini kalau misalkan ada keluhan ini bagaimana Ustaz? Bagaimana ini Ustaz? Alhamdulillah kemarin di Pondok Putri Utara itu kita itu memberikan sebuah masukan kepada mereka ya. Kalau kalian ini kan kebetulan ya di pondok itu kan ada selama 1 tahun ya, ditembus selama 1 tahun dibuat 3 semester gitu. Jadi ada marhalah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya marhalah ibtida, marhalah mutawassit, ada marhalah mutaqaddim. Jadi setiap marhalah itu kita wajibkan kepada semua member, kepada semua mushtarikat atau mushtarikin itu untuk minimal, misalkan contoh marhalah yang mubtadi itu minimal dia hafal 250 mufrodat gitu. Bagaimana dia akan berbicara bahasa Arab kalau tidak hafal mufrodat? Kan nggak mungkin, mustahil kan seperti itu. Nggak mungkin bisa sampai kapanpun dia belajar bahasa Arab kalau seharinya 3, seharinya 2, padahal durasinya hanya 1 tahun. Kecuali misalkan memang dia mondoknya dari awal sampai akhir itu belajar bahasa Arab, mungkin tidak apa-apa, setorannya seperti itu. Maka kita anjurkan kepada mereka untuk berbicara bahasa. Alhamdulillah kemarin Ibu kita di Pondok Pesantren Darussalam Bulak Agung itu kita juara 1 setingkat kabupaten untuk lomba pidato bahasa Arab. Dan itu sudah langganan loh Bu. Iya. Alhamdulillah. Jadi semenjak kedatangan guru tugas dari Darul Lughah wa Dakwah itu, dan ini sangat mempengaruhi sekali terhadap perkembangan bahasa Arab di Darussalam Bulak Agung itu sendiri ya. Itu alhamdulillah kita sering juara. Ya dulu itu ada namanya Muhammad Sofanuddin Thohir, itu juga juara
alhamdulillah dia sekarang meneruskan S2 ya. Jadi banyak ya teman-teman kita alumni, khususnya alumni AIDA yang melanjutkan studinya di S2 di prodi pendidikan bahasa Arab. Jadi sebagai regenerasi lah ya, betul, Ustadz, sebagai ya. regenerasi kita khususnya di PBA ini sendiri. Mudah-mudahan nanti PBA kedepannya bisa lebih maju kembali ya, bisa Amin, bersaing amin. dengan kampus-kampus yang lain ya. Amin. Bisa bersaing dengan UIN Malang, bisa bersaing dengan Gontor, bisa bersaing dengan Dalwa. Nah, ini sebuah kebanggaan bagi kita semuanya ya. Walaupun kita bukan pondok bahasa ya, tapi mampu bersaing dengan pondok-pondok yang memang fokus kepada bahasa Arab itu sendiri. Karena memang sudah dinaungi dengan prodinya Betul, tadi ya Ustadz ya. betul. Khususnya kayak UIN Malang kita bersama, mereka memang banyak dosen-dosen dari luar negeri, dari Sudan dan lain sebagainya. Kita ketahui bersama, mudah-mudahan kedepannya untuk PBA ini kita bisa unggul gitu ya. Amin. Kedepannya. Oke, tadi yang langkah pertama adalah kemampuan menyimak. Terus Betul. yang kedua adalah kemampuan berbicara. Yang tahap tiganya apa nih Ustadz? Untuk yang tahap ketiga itu adalah maharatul qiraah, kemampuan untuk membaca. Kemampuan Jadi membaca. karena sering mendengar, akhirnya dia berbicara, kemudian dia mampu membaca bahasa Arab itu sendiri. Karena gini, bahasa Arab yang ada di kitab-kitab kuning atau kitab-kitab salaf atau kitab-kitab klasik dengan bahasa yang ada saat ini atau kita sebut dengan al-lughah al-asriyah atau bahasa modern itu sangat-sangat berbeda sekali. Oh gitu. Sangat jauh-jauh berbeda sekali. Makanya kita sebagai santri tidak boleh yang namanya ketinggalan informasi khususnya dalam bahasa Arab itu sendiri. Iya. Maka harus kita memperbanyak yang namanya membaca majalah-majalah atau koran-koran yang bersumber dari Arab itu sendiri. Iya, karena memang sekarang media itu kan sangat mudah Betul, sekali sangat ya, Ustadz mudah ya. sekali. YouTube juga ada, internet juga tersedia. Nah, gitu. Oke. Jadi tergantung Tidak ada kepada alasan ya Ustadz betul, ya untuk tergantung membalas kepada bahasa. individual itu sendiri. Kalau emang dia betul-betul ingin mengembangkan bahasa Arab ya saya yakin ya dalam waktu, bahkan pernah suatu saat Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri beliau pernah mengatakan jikalau orang ingin berbahasa Arab cukup dia menguasai dalam waktu 6 bulan. Jadi 6 bulan itu harus fokus kepada yang namanya bahasa Arab. Bahkan saya punya teman Bu, Iya. di Dalwa itu beliau ini hafal kitab Munawir. Subhanallah. Iya bener, beliau ini hafal kitab Munawir. Orang Ambon, mukanya persis orang Ambon. Tapi ketika ngomong bahasa Arab itu sudah hilang Ambonnya. Jadilah orang Arab. Jadi orang Arab, betul. Jadi orang persis kayak orang Arab ngomongnya. Padahal orang kalau dari fisik ya, memang betul-betul orang Ambon Tulen, bukan orang Jawa lah ya. Orang Ambon Tulen. Tapi ketika berbicara dia berbicara bahasa Arab dengan bahasa Arab yang betul-betul fasih. Gitu. Fasih banget ya Ustadz ya. Nah, yang terakhir Ustadz apa? Nah, yang terakhir itu adalah maharatul kitabah. Nah, seperti ini diketahui tadi, kitabah itu lebih kepada qawaid, kemudian tata cara menulis bahasa Arab dengan yang baik, kemudian kita belajar insya, mengarang dan lain sebagainya. Itu sudah untuk maharah yang mutaqaddim sebenarnya, Bu. Untuk yang advance, yang sudah memang menguasai betul-betul menguasai bahasa Arab. Bahkan kata salah seorang ahli bahasa, jika seseorang ingin belajar bahasa maka dia minimal harus hafal kurang lebih 10.000 kosakata. Sedangkan kita ini sudah berapa kosakata yang kita hafal? Ya mungkin paling ana, anta, huwa, hiya. Jadi semakin banyak Semakin mufradatnya, banyak, betul. semakin mudah untuk menguasai bahasa Arab. ya, Tapi Ustadz. juga harus dibarengi yang namanya praktek. Oke. Iya, kalau praktek. cuma hafal saja nggak pernah praktek juga percuma. Nah, praktek itu berarti memang jurusnya lebih pada kemampuan berbicara. Betul. Nah, betul. kalau ngomongin masalah kemampuan berbicara atau maharatul kalam, nah apa ada tingkatan kesukarannya, Ustadz? Kalau untuk bisa. tingkat kesukaran itu sebenarnya ada sih ya. Yang namanya orang belajar bahasa ya dari pertama itu kita nama tadribus saut. Ya, oke. Jadi kita belajar membedakan antara, karena lidah kita ini kan lidah Indonesia ya kan. Beda dengan lidah Arab. Yang Jawa ngomongnya ba itu ba. Kemudian
yang Madura ngomongnya ha itu he. Yang mana lagi? Yang Sunda ngomong zai itu jai. Ya, adzan itu jadi ajan. Nah, maka tahapan pertama itu adalah belajar tentang konsonan. Cara membunyikan bahasa Arab itu sendiri. Contoh membedakan antara sin dengan shin. Kemudian shin dengan shad, ta dengan ta, kemudian alif dengan ain. Karena kalau seandainya kita berbicara bahasa Arab, kemudian salah pengucapan, maka juga akan salah arti. Oh gitu ya. Karena sangat sensitif sekali ya. Contoh seperti ini. Kita salah harokat saja, ya. Itu maka salah. Contoh seperti ini. Ada kalimat khataba yakhtubu khutubatan dengan khataba yakhtubu khutbatan. Itu sudah sama, tidak sama artinya. Beda jauh. Kalau yang khutbatan itu artinya berkhutbah, kalau yang khutbatan itu artinya melamar, meminang. Ya kan jauh antara meminang dengan khutbah gitu loh. Makanya kalau kita membaca contoh misalkan ya, saya buat contoh ya. Wa 'alal khatib an yulqiya al khitbata. Ini kan sudah nyeleweng artinya gitu loh. Khatib itu harus menyampaikan lamarannya. Ya kan jadi ketahuan orang Arab. Gitu loh. Makanya kita harus menguasai bahasa Arab itu sendiri gitu. Nah, itu tadi tingkat kesukarannya. Nah, kalau menurut Ustadz, metode apa sih yang cepat dalam mempelajari bahasa Arab? Metode itu sebenarnya banyak Bu ya. Metode itu tergantung orang itu sendiri. Contoh pertama, kita berbicara di depan cermin. Kemudian juga bisa mengajak teman yang lain. Oh, ayo kita yuk mulazamah berbicara bahasa Arab. Kita istiqamah berbicara bahasa Arab. Tidak berbicara kecuali dengan berbicara bahasa Arab. Insya Allah saya yakin. Tapi harus dibandingin dengan mufradat Bu ya. Itu dalam waktu jangka 6 bulan akan lancar. Saya yakin akan lancar. Saya akan lancar. Karena saya sendiri ya selama membarengi atau membina teman-teman yang ada di asrama as-salafiyah. Kebetulan kita itu di Pondok Pesantren Darussalam untuk pengembangan bahasa Arab itu sendiri adalah di asrama as-salafiyah. Jadi kita di as-salafiyah itu anak-anak lulus dari sana itu lancar bahasa Arabnya. Karena mereka disanksi. Contoh misalkan nggak berbicara bahasa Arab, mereka disanksi dengan sanksi yang mendidik tentunya Bu ya. Keliling asrama sebanyak 10 kali dengan menghafalkan mufrodat sekian mufrodat. Nah, jadi mereka akan timbul rasa takut, gak berani kalau nggak ngomong bahasa Arab gitu loh. Bahkan di jeding pun wajib berbahasa Arab gitu loh. Karena harus dipraktekkan, bahasa itu harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan ya tidak bisa. Jadi sebenarnya banyak metode-metode yang dapat kita gunakan. Tergantung kepada individu itu sendiri lebih nyaman metode yang mana ya. Kalau kita dalam dunia PBA itu kan kita mempelajari asalibul lughah atau tatbiqu ta'limul lughah al-arabiyyah, praktek mengajar bahasa Arab. Nah itu kan banyak ya. Contoh ya, sebagian teman-teman itu kadang ada ya ketika mengajar bahasa Arab itu kayak kaku karena tidak menguasai gimana sih caranya ngajar bahasa Arab yang baik. Bagaimana sih caranya kita itu memberikan atau menularkan ilmu bahasa Arab kita kepada anak-anak, memotivasi anak-anak dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya? Nah, itu yang harus kita ketahui sebagai praktisi dalam mengajar bahasa Arab itu sendiri. Dan kalau memungkinkan kita membuat modul bahasa Arab itu dengan kita sendiri, dan itu akan lebih asyik daripada harus kita menggunakan modul orang lain. Karena untuk saat ini ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Wildana ya, insya Allah juga dosennya Bu Anyes ini ya, dosennya Bu Anyes di Win Malang. Alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan gelar Profesor. Alhamdulillah. Profesor Wildana sekarang. Profesor Wildana, Profesor Abdul Hamid juga ya, Pak Hamid juga dapat alhamdulillah. Beliau mengatakan di Win Malang ini kalau nggak salah di Win Malang itu setiap orang yang mau lulus itu katanya diharuskan menggunakan metode RND Bu ya, betul ya? Kebanyakan harus pakai RND. Itu untuk jenjang selain S1. Oh, jenjang selain S1. Ya. Untuk tesisnya ya, untuk tesis dan disertasi. Terutama disertasi. Nah, karena beliau merasa sangat untuk saat ini tuh kita khususnya di dunia bahasa Arab itu sangat kekurangan yang namanya
modul pembelajaran bahasa Arab itu sendiri gitu. Makanya kita sebagai dosen juga harus bisa membuat sebuah modul dan lain sebagainya itu untuk menunjang teman-teman mahasiswa kita yang ada di IAIDA tercinta ini. Oke, Ustadz. Nah, kalau ngomongin peluang usaha nih, Ustadz, bagaimana sih peluang usaha bagi pembelajar bahasa Arab itu sendiri? Oke, untuk peluang usaha ini kan kita melihatnya, kalau bahasa yang lain mungkin bisa lah ya, bahasa sebelah lah ya, itu banyak lah, misalnya jadi guide turis dan lain sebagainya. Iya. Ya, emang ada sih guide turis guide turis Arab di Bali, emang ada gitu kan? Jadi pertanyaan gitu. Saya juga kalau PPL masa mau KKN-nya ke Mekah kan gitu. Iya, Ya sebenarnya itu adalah asumsi yang salah ya. Sebenarnya kalau untuk peluang usaha kita tuh sangat terbuka sekali. Contoh misalkan di biro perjalanan baik itu haji atau umroh, itu sangat membutuhkan yang namanya biro jasa untuk pendampingan haji dan umroh yang bisa atau yang mahir dalam berbahasa Arab. Bahkan saya dapat cerita dari salah satu teman saya itu. Beliau mengatakan begini, kebetulan di tempat dia temannya dia ya kebetulan di biro perjalanan haji dan umroh di Surabaya itu membutuhkan orang yang bisa mampu menerjemahkan bahasa Arab. Akhirnya dicarilah seluruh Jawa Timur, tidak ada yang kena, tidak ada yang dapat, tidak ada yang cocok. Akhirnya apa? Dia lari ke Medan. Dia nyarinya ke Medan, nemunya di Medan. Ini kan suatu yang memalukan gitu loh. Bagi kita khususnya untuk Jawa Timur, karena Jawa Timur itu adalah pusatnya ilmu gitu loh. Maka saya berharap ya nanti teman dari IAIDA ini sendiri bisa menelurkan lulusan yang memang betul fasih atau betul-betul menguasai bahasa Arab itu sendiri. Karena kalau kita ngomong fulus loh ya, kalau kata bahasa Arab kan fulus ya. Itu sangat besar sekali ya. Khususnya ketika pelaksanaan ibadah haji. Bahkan saya sedikit cerita nih ya, saya punya pengalaman, umi saya itu punya pengalaman ketika naik haji, yaitu alhamdulillah pada tahun 2007, beliau itu begini, sering disuruh orang-orang untuk beli sesuatu, di Mekah itu sendiri ya. Jadi ketika beli sesuatu itu orang, ayo Bu tolong belikan ini. Selesai dibelikan itu dikasih uang. Bahkan saya punya paman, setiap naik haji, pulang daripada haji itu langsung bisa beli sawah. Dia berangkat hajinya gratis, pulang dari haji dia bisa beli sawah. Kenapa? Karena saya punya paman, alhamdulillah itu mampu berbicara bahasa Arab dengan fasih. Jadi ini peluang yang harus kita betul-betul gunakan khususnya untuk teman-teman di mahasiswa PBA di IAIDA ini sendiri. Harapannya Ustadz untuk Ustadz kan sekarang sebagai salah satu dosen prodi pendidikan bahasa Arab yang ada di IAIDA ya. Harapannya untuk para alumni PBA sendiri itu apa Ustadz? Harapan saya untuk alumni PBA itu sendiri, mari ya kita itu bersama-sama ya mencintai. Pertama kali adalah mencintai bahasa Arab itu sendiri. Jadi memang ada ya sebagian mahasiswa yang masuk jurusan PBA tapi dia gak cinta dengan PBA. Kenapa saya katakan gak cinta? Karena setiap harinya dia gak ngomong bahasa Arab. Karena sehari-harinya dia gak berbicara bahasa Arab. Nah, kalau orang cinta itu kan setiap harinya berbicara bahasa Arab. Maka mari ya teman-teman mahasiswa, ayo kita sama-sama mempraktekkan bahasa Arab itu sendiri. Dimanapun tempat kita berada. Terus gak usah namanya butuh pendamping karena bahasa itu bisa otodidak, ya kan? Bisa otodidak. Ya, kita menguasai bahasa itu sendiri bisa otodidak. Dimanapun tempat kita bisa melaksanakan bahasa itu sendiri. Gitu. Karena bahasa itu hanya sebuah alat komunikasi ya Ustadz. Jadi tidak harus dipaksa. Tidak harus dipaksa. Kita mendengar pembicaraan orang bahasa Arab. Contoh misalkan gini ya. Ana sa'adhabu ila pasar. Kebetulan kita gak tahu pasar, ya. Ana sa'adhabu ila pasar. Ya besoknya lihat di kamus. Bahasa Arabnya pasar itu apa? Nah, kalau kita sudah tahu dengan bahasa Arabnya pasar, kita pakai besoknya. Ana sa'adhabu ila suq. Maka dengan sendirinya, walaupun kita tanpa menghafal mufradat pun, kalau kita mulazamah, kita muwadhabah, kita selalu istiqamah berbicara bahasa Arab, maka tentunya dalam jangka waktu yang singkat kita akan mampu untuk berbicara bahasa Arab itu sendiri, Bu. Oke,
Karena bisa itu dari terbiasa Betul, itu ya Ustadz dengan ya. bisa kita akhirnya terbiasa gitu loh. Dan terbiasa dengan berbahasa akhirnya bisa sendiri gitu. Betul, dengan kita sering berbahasa, kita sering menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Arab saja ya, bahasa Inggris Iya. pun seperti itu gitu loh. Kita dengarkan lagu-lagu, nyanyian atau film-film yang ada di bahasa Inggris. Kalau kita telatin insya Allah bisa lah, bisa. Karena untuk saat ini semua media itu semuanya tersedia bagi kita sebagai praktisi bahasa. Jadi nggak ada sekarang istilahnya nggak bisa, semuanya itu bisa. Nggak bisa, gitu. tergantung orangnya saja. Kalau Iya. orangnya nggak niat ya nggak akan Ya, bisa, nggak akan sampai bisa, kapanpun nggak akan gitu. bisa orangnya itu. Kalau nggak ada niatan yang kuat di hatinya. Kalau ada niatan yang kuat, insya Allah saya yakin, saya yakin dalam waktu sesingkat mungkin pasti dia akan bisa berbicara bahasa Arab itu sendiri. Gitu. Oke, terakhir nih Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement pada podcast FTK kali ini Ustadz mengenai bahasa Arab. Oke, untuk saat ini ya saya akan memberikan sebuah closing tentang apa? Bahasa itu adalah sebuah thaqafah. Al-lughah ya thaqafah. Bahasa adalah sebuah budaya. Budaya itu harus kita cintai bersama. Budaya kita sebagai praktisi bahasa Arab, kita harus mampu untuk mencintai bahasa Arab itu sendiri. Kalau kita tidak cinta kepada bahasa Arab, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menguasai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sebagaimana kata insya Allah sudah paham semuanya, al-Arabiyyah hiya lughatul jannah, hiya lughatul Quran, hiya lughatun nabi dan lain sebagainya. Mungkin itu juga bisa menjadikan motivasi bagi kita. Itu saja. Ya, terutama untuk para pembelajar bahasa Arab, cintailah bahasa Arab sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Betul, intinya cinta. Kalau kita melaksanakan sesuatu dengan cinta itu akan ikhlas, enak, enjoy, tidak akan ada paksaan. Oke Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Anyes. Untuk podcast hari ini mungkin cukup sekian dulu. Ya, Kapan-kapan kita nyambung lagi ya Ustadz Oke, ya. siap. Baiklah, para pendengar setia channel YouTube Yaida, mungkin cukup sekian podcast pada siang hari ini. Jangan lupa selalu like dan subscribe. Terima kasih banyak untuk Ustadz Basit. Ya, sama-sama Bu Anyes. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Siap, Ya. siap. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Dadah.